Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita, dalam episode ini akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami tentang Artani Bookstore. Di tengah-tengah kami telah hadir Mbak Ria Lestari Baso. Beliau adalah owner dari Artani Bookstore. Halo, halo, Ita. Terima kasih sudah memenuhi ajakan Baswara untuk hadir berbagi informasi tentang Artani. Ini kan bookstore dan temanya tentang ramah lingkungan. Apa yang melatar belakangnya mendorong Mbak Ria untuk mendirikan Artani Bookstore. Tapi sebelumnya itu ceritakan dulu ya tentang Mbak Ria ini siapa dan latar belakangnya apa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Ria. Saya asal dari Makassar, kemudian background pendidikan saya memang pertanian, jadi saya menyelesaikan pendidikan sarjana saya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Nah, kemudian setelah lulus, itu akhirnya pada saat itu kemudian setelah lulus, tidak lama setelahnya kemudian saya pada keputusan untuk menikah. Setelah menikah kemudian punya anak. Jadi anak saya masih usia 6 bulan memasuki tahap MPASI. Terus habis itu saya mulai banyak belajar tuh soal makanan karena mungkin sedang punya anak ya dan pertama kali jadi sangat mengeksplor. Saat itu kemudian saya kesulitan, kalau orang MPASI itu kan biasanya cuma butuh sedikit ya untuk bikin MPASI-nya, paling saya cuma butuh 2 sendok, 3 sendok karena kebutuhan konsumsi makan anak saya juga sangat sedikit. Tapi kemudian kalau beli kan akhirnya harus beli kemasan yang besar dan saya takutnya malah jadi expire gitu di kulkas saya dan segala macam. Terus saya pikir, wah saya kayaknya harus bikin nih gitu tentang pertanian yang kemudian mengakomodasi orang-orang seperti saya yang mungkin hanya ingin membeli dalam jumlah secukupnya gitu. Seperti misal kebutuhan saya tadi akan MPASI. Terus saya pikir, saya diskusikan bersama suami saya, bagaimana ya kita coba buka. Terus sampai di satu titik, oke, kita kayaknya bikin konsep bookstore, belum ada juga di Makassar. Mungkin juga ada ibu-ibu seperti saya yang pengen explore, hari ini masakin anaknya ini dan ini. Itu online dulu tapi di rumah. Jadi setelahnya baru punya offline, gitu, punya tokonya. Apa saja yang dijual di awal berdirinya Mbak Ria? Awal berdirinya tuh memang betul-betul fokus ke pangan saja Mbak Ita. Jadi waktu awal berdiri itu 6 bulan pertama kami hanya fokus di pangan. Jadi jualan makanan-makanan hasil olahan pertanian. Karena saya backgroundnya pertanian, waktu itu saya hanya berpikir dan saya sangat tertarik untuk tidak mengkonsumsi nasi secara keseharian. Jadi saya jualan sorghum misalnya, atau misalnya memperkenalkan pola-pola makan lain, karbo lain selain nasi. Jadi waktu di awal memang fokusnya sih ke jual-jualan pangan gitu. Nanti lama setelahnya, kemudian pada saat punya toko baru kemudian lebih beragam. Jadi udah sampai ke eco-kit dan kebutuhan rumah tangga secara lebih lengkap kita. Karena kan ini tagline-nya beli secukupnya, habiskan. Betul, pakai semuanya. Pakai semuanya. Itu apa yang kenapa sampai muncul tagline ini? Betul Mbak Ita. Jadi waktu itu karena tadi sumber permasalahan utamanya itu sangat dekat dengan saya, kemudian terus dari kegelisahan pribadi saya pikir wah kita kayaknya kalau perlu apa-apa nih kayaknya beli secukupnya aja. Waktu itu misal saya sering baca gitu, misal berdasarkan data sampai sekarang juga ya, Indonesia kan misal urutan kedua di dunia sebagai penyumbang sampah makanan terbesar. Terus dalam setiap tahun tuh kita menyumbang 1,3 juta ton sampah gitu misalnya ya dari hasil penelitian gitu. Terus dalam setiap orang itu, setiap individu, kalau dirata-ratakan tuh kita menghasilkan sampah 28 kilo setiap tahunnya. Nah, habis itu Artani pikir, oke, campaign utama kita dan bahkan jadi tagline toko kita adalah kita ajak orang-orang untuk beli secukupnya. Jadi kita ingin menormalisasi orang-orang untuk beli sesendok. Lebih baik beli sedikit dibanding tapi dihabiskan. Makanya tagline-nya udah beli secukupnya, yang sudah dibeli di secukupnya itu dihabiskan. Jadi benar-benar dipakai semua. Jadi kita kemudian tidak ikut berkontribusi untuk jadi penyumbang sampah makanan juga. Jadi kita selalu bilang di Artani untuk jadi pahlawan atau food hero, sesimpel itu aja. Jadi beli secukupnya sesuai kebutuhan. Selain itu kita juga ada kolaborasi dengan beberapa brand di
Indonesia Timur ya, di Makassar. Jadi kalau misalnya kita rasa kita punya visi yang sama nih dengan brand ini, kami selalu bilang terus mereka belum bisa jualan offline, jadi misalnya cuma online, terus kami tahu produknya sangat bagus gitu misalnya, kami selalu bilang ayo di Artani aja, jualin di Artani, nanti konsiasinya tuh kita buat se-fair mungkin. Jadi bahkan kita selalu bilang, sama juga dengan petani, kita selalu bilang bahwa petani harusnya punya hak untuk menentukan harga. Jadi kita selalu bilang, nah teman-teman UMKM yang juga simpen barang di Artani gitu ya, kami selalu bilang konsiasinya dari kalian dulu aja, yang mana kalian rasa paling adil. Jadi kalau di Artani itu juga ada brand-brand lain selain Artani gitu. Soalnya semakin banyak yang berkecimpung di usaha ini, kami dari Artani semakin senang. Jadi kayak makin banyak bisa kolaborasi. Jadi kalau misalnya kami bisa jadi space untuk mereka bisa share visi mereka melalui brand mereka, kami dengan senang hati melakukan itu. Yang tadi Mbak Ita juga bilang itu sih, karena berkaitan dengan tagline beli secukupnya, jadi kita juga jualan teh dan tisen. Jadi takut kan orang-orang beli rempah, taunya sampai rumah nggak keminum, misal nggak cocok atau apa. Jadi kalau di Artani waktu awal tuh cuma pengen nyediain experience. Kami percaya sih kalau Baxter kan ngejualnya experience-nya ya. Jadi datang, bawa wadah, nimbang, ngeliatin apa nih, toples banyak gitu. Terus saya mau nyobain nih jahe atau misalnya pakai kayu secang atau tisen-tisen lain, tapi takut nggak suka nanti misalnya tuh jadi kebuang gitu. Akhirnya kita bilang minum dulu aja, bisa dicoba dulu, kalian nikmati dulu, kalau udah pas udah oke, boleh loh dibeli. Jadi waktu itu awalnya semacam experience, tapi lama-lama memang berkembang, ternyata banyak yang suka, akhirnya malah jadi pemasukan salah satu yang besar dari Artani melalui kafenya itu. Iya, jadi waktu di awal tuh malah sebenarnya kita fokus ngambil jualan produk-produk dari petani di awal. Jadi dari traktor di awal, soalnya pikirnya kayaknya kami tuh penting cerita tentang hulunya. Makanya postingan-postingan awal Artani itu malah ada nama kontennya cerita dari hulu. Jadi kita ingin ngebangun story tentang petaninya gitu. Kami percaya siapa yang kita makan tuh kan mendeskripsikan diri kita ya, definisi dari kita. Jadi kita selalu pengen tahu gitu. Kalau di Artani itu nyebutnya kita pengennya tuh produk kita traceable. Jadi misalnya nanya ini sorghumnya dari mana, ditanam oleh siapa, pakai sistem budidaya apa, penggudangannya bagaimana gitu-gitu. Nah kami berusaha keras untuk bisa menjawab itu. Jadi kami menyediakan produk yang traceable, tidak sekedar menjual. Misalnya mungkin ini lebih mahal, tapi kami menjual dengan petaninya, misalnya dengan sistem fair trade. Misalnya jauh sebelum saya buka Artani, saya misalnya akan berusaha keras untuk membeli produk-produk yang tertulis dengan labelnya fair trade. Nah itu juga kemudian karena mungkin dari kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya saya coba terapkan juga di Artani dari awal. Jadi konten-konten awal Artani itu cerita-cerita dari petani yang kita jual. Jadi siapapun yang di Artani itu harus bercerita dari mana setiap produk yang dijual ini berasal. Hampir semua produk ada ceritanya Mbak Ita. Itu juga mungkin kan kadang banyak yang minta ya, aduh kok brand ini nggak ada sih di Artani, saya mau dong brand ini, bisa boleh nggak jual ini, jual itu. Nah kadang tuh saya sering ditawarin juga kan, kalau kita punya toko kan banyak kayak yang mau masukin barang yang Mbak Ita. Terus saya biasa nanya, boleh nggak saya minta produk knowledge-nya? Terus kemudian petaninya dapat berapa nih gitu, pemberdayaannya bagaimana, sistem kalian dengan petaninya seperti apa. Nah hampir nggak kebanyakan brand tuh punya informasi itu. Jadi cuma nge-packing, ngejual, selesai gitu. Nah, kami di Artani makanya belum terlalu banyak brand karena kami pengen tahu itu sih Mbak Ita. Jadi sekalipun kami ngejual merek-merek lain, kami tahu bahwa brand ini punya visi yang sama dengan kami gitu. Entah di pertaniannya, sistem berkelanjutan, ataupun kalau misal belum sampai ke tahap sana gitu, pertanian berkelanjutan, minimal dia tahu, misalnya dia ngasih hak ke petani tadi, atau misal fair trade, atau ada pemberdayaannya, atau kami dapat dengan jelas informasinya gitu, hulu ke hilir. Tapi kalau misal UMKM kecil gitu, atau artisan misalnya yang bikin sabun, batang gitu, kami tidak kemudian serigit itu gitu. Nah, biasanya itu kalau produk-produknya itu biasanya tahan berapa lama? Jadi dulu kan sebenarnya awal Artani itu juga karena kalau misalnya lagi panen raya, itu kan tiba-tiba harga anjlok karena banyak sekali ya persediaan stok. Nah kenapa Artani juga kemudian akhirnya waktu itu saya juga akhirnya memutuskan bikin Baxter aja gitu. Karena waktu itu saya sering melihat bahwa sebenarnya ada cara pengolahan hasil pertanian adalah misal salah satunya dengan dikeringkan. Dan itu sangat memperpanjang umur simpan produk gitu. Misalnya yang kita jual salah satu desain yang paling laris yang mungkin lagi hits banget nih sekarang di era pandemi, bunga telang gitu ya.
Itu kalau bunga telang kan satu pohon aja banyak sekali bunganya dan tiap hari pasti kita bisa panen. Tapi kemudian nggak bisa juga kan kita kemudian pakai semua di hari itu. Misal udah dicampur nih sama nasinya warna biru, dibikin teh, minuman masih banyak sisanya. Nah itu dikeringkan akhirnya masa simpannya jadi panjang. Misal kalau waktu saya kuliah di Malang tuh banyak sekali petani jeruk, lemon gitu, asalnya dari sana banyak sekali. Kalau lagi masa panen tuh kan lemon sampai berkilo-kilo gitu. Nah padahal kan bisa diiris kemudian dikeringkan dan masa simpannya jadi sangat panjang, bisa sampai tahunan gitu. Tinggal kalau mau konsumsi akhirnya nggak bisa busuk, tinggal cemplung lemonnya, kalau kena air panas dia akan kembali lagi. Awalnya gitu sih Mbak, jadi bisa sampai tahunan kalau pengeringannya bagus gitu dan penyimpanannya benar. Jadi misalnya disimpan di toples kedap udara. Kalau misalnya mau warnanya tetap bagus, hindari paparan sinar matahari langsung. Jadi kami ingin bilang bahwa kalian jangan takut kalau misalnya lagi punya cabai banyak, ya udah bisa dikeringkan. Misal telang tuh juga bisa tanam-tanam sendiri di rumah, dikeringkan, disimpan gitu. Punya rosella dikeringkan, disimpan, dan barang-barang lainnya atau hasil pangan lain. Karena saya percaya sekali bahwa suara calon customer atau teman-teman Artani penting, saya bikin survei. Jadi saya minta mereka survei, nanti kalau isi dapat diskon dan segala macam. Terus saya dapat banyak saran. Waktu mereka bilang, wah Artani bagus gitu, udah sering. Misalnya kami cerita tentang misalnya sorghum apa sih, rosella apa sih, kami bikin microblog gitu dengan konten-konten. Misal lerak, gimana cara bikin sabun pakai lerak, biji lerak dan segala macam gitu, memperkenalkan. Tapi waktu itu ada yang bilang, wah kayaknya Artani itu kurang bergaul dengan komunitas atau event. Jadi ada yang ngisi surveinya seperti itu. Terus saya pikir, wah benar juga ya, karena ini sangat umum dan kemudian misal saya tidak berkuliah di kota ini, mungkin pergaulan saya atau circle saya tidak sebesar dengan teman-teman lain. Kita harus membuka diri, apalagi Artani kan sangat small team ya. Jadi oke, kita habis itu akhirnya di 6 bulan belakangan kami sangat aktif. Jadi kami bekerja sama di setiap event, misalnya kami mengisi. Misalnya ada pemilihan duta lingkungan, ya udah kita sharing di duta lingkungan. Jadi orang-orang kemudian jadi lebih aware gitu, dan itu kesenangan kami. Jadi kami malah lebih senang untuk membicarakan di orang-orang yang mungkin belum pernah dapat informasi tentang itu. Jadi kami benar-benar berupaya untuk kemudian sebanyak mungkin sharing, sebanyak mungkin. Wah kalau misalnya kami bisa menyanggupi undangannya, kami senang sekali. Itu mungkin salah satu. Dan itu juga kenapa kami berusaha produknya traceable, karena itu juga bagian dari edukasi yang tadi hulu sampai hilir gitu. Cerita-cerita tentang petaninya, atau misalnya orang-orang misalnya yang menginspirasi kami di Artani berkaitan dengan pertanian, kami coba share tentang beliau-beliau gitu, tokoh-tokoh itu gitu. Itu sih Mbak, sama konsisten ngeposting mungkin ya di Instagram. Dulu misalnya bukan anak TikTok gitu, tapi saya pikir wah harusnya informasi ini harusnya bisa dijangkau oleh siapa saja gitu. Anak-anak muda kemudian yang punya lebih powerful, lebih outstanding gitu ya di sosial media, harusnya juga ikut mengkampanyekan ini. Oke, akhirnya tuh misalnya Artani udah bikin TikTok gitu. Akhirnya kemudian sharing di TikTok gitu. Kemudian kalau misalnya akhirnya di TikTok gitu sharing-sharing soal pangan gitu sih Mbak, jadi bikin TikTok. Kemudian kami juga mengajak orang-orang yang aktif gitu di dunia pertanian gitu ya, entah apapun, lewat apapun kemudian medium yang mereka pilih, untuk kemudian cerita-cerita di Artani. Jadi kami punya Artani Talks. Mbak Ita, sejujurnya tuh waktu awal nyusun persona itu saya targetnya sebenarnya mungkin memang adalah kebanyakan usia-usia 25 ke atas ya, tapi kenyataannya yang datang ke Artani itu sangat berbeda gitu. Jadi yang datang ke Artani itu kebanyakan anak-anak kuliahan yang tadi mungkin ya desainnya. Jadi di Artani mungkin mereka nggak tahu tea house di mana ya. Terus kemudian di Artani itu mereka bisa bikin teh kan, misal nggak ada di menu nih yang mereka pengen. Terus mereka, oh saya mau dong mix and match. Jadi mereka bisa memilih teh mereka sendiri gitu, teh yang mungkin paling mendefinisikan diri mereka, bikin teh sendiri gitu, kemudian kita sajikan. Makanya juga seneng banget sih Mbak, akhirnya dulu kan kami berpikir gaya hidup kayak gini kan seolah-olah milik satu pihak ya. Misalnya kayak bakso itu kan pasti mahal ya. Aduh ini mah gaya hidup sehat milik kelas inilah, kelas itu lah gitu misalnya. Nah kami sebenarnya nggak pengen mau kotak-kotakan itu yang kayak anak remaja pun sebenarnya tuh bisa berapa sih misalnya mereka mau nyoba gitu, mereka punya uang jajan beli boba misalnya rate 25.000, mereka kalau ke Artani 25.000 udah dapat banyak barang gitu, dan mereka kemudian sudah bisa memulai langkah kecil. Jadi kita nggak selalu bilang harus langkah besar, jadi langkah kecil-kecil aja gitu, beli lupa aja misalnya.
nyobain beli lerak tuh ya ampun murah banget gitu. Misalnya kalau di Artani Rp59 per gram. Di Artani itu juga punya banyak program gitu sih Mbak. Itu juga mungkin misal kami misal punya donasi pohon, jadi setiap orang belanja berarti otomatis mereka berdonasi pohon. Kami jelas dan kami pilih misalnya yayasan yang bisa diakses terbuka, yayasan lindungi hutan, jelas gitu, berbadan hukum, punya website. Mereka bisa dapat update kampanyenya setiap bulan di website itu dengan jelas, berapa sih dananya, berapa sih kami salurkan, penanamannya di mana, lokasinya apa gitu. Dan itu juga yang menyenangkan karena maksudnya mereka bisa mengkampanye itu karena tadi mereka outstanding di media sosial, mereka punya suara, jadi banyak yang kayak dia ngasih tahu temennya datang lagi gitu. Sama kalau Artani itu Mbak sebenarnya ada B2B-nya juga, itu juga mungkin ya akan cukup bikin panjang umur. Jadi kebetulan di Makassar tuh ada beberapa resto dan kafe yang suplai bahannya tuh dari Artani. Jadi kan ada beberapa warung-warung tradisional atau kemudian bisa mereka mau jual matcha vegan gitu ya misalnya, atau taro vegan di Artani kan ada ya misal minuman vegan duduk-duduknya gitu. Mereka bisa ambil gitu. Dan ada banyak juga restoran-restoran yang sudah cukup besar, jadi mereka ngambil rutin. Jadi misal per minggu kami rutin mengantarkan ke restoran mereka gitu. Itu juga sih akhirnya cara yang saya pilih untuk saya pikir wah mungkin saya nggak bisa ngelihat dampaknya secara cepat gitu. Tapi saya pikir dengan orang datang kemudian jadi banyak yang tahu, jadi banyak yang berkunjung aja, kemudian mereka jadi lebih familiar. Makanya setiap ada teman-teman yang bikin usaha misalnya di bidang lingkungan, kami akan dengan senang hati menyambut gitu. Jadi nggak pernah kepikiran kayak ya ampun ada lagi usaha, ada lagi saingan gitu. Kayak mentalitas itu kan sebenarnya sangat membunuh ya, karena ruang kepala kita tuh udah sangat sibuk mikirin inovasi. Jadi setiap ketakutan akan persaingan bisnis tuh nyita tenaga dan energi gitu. Jadi kami lebih senang berkolaborasi sambil terus berinovasi dan belajar bersama. Mbak Ria, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Apa yang menjadi mimpi dari Artani ini yang ingin diwujudkan? Harapan kami atau mimpi kami bisa bergerak di pemberdayaan. Jadi kami fokus untuk kemudian menemani, mendampingi gitu ya. Dan kemudian berbagi gitu. Kami juga percaya bahwa sebenarnya selama ini sih kami yang banyak belajar dari petani. So kami harapannya bisa jadi platform tadi, karena kami toko, kami ingin menjadi medium orang-orang yang punya usaha untuk tumbuh bersama. Makanya tumbuhnya Artani itu harapannya adalah kita kemudian yang pertama mungkin adalah menormalisasi ya gaya hidup gitu. Soal beli secukupnya, pakai semuanya tadi gitu. Bisa kemudian menjadi ruang kolaborasi. Jadi kami tidak pernah berpikir bahwa kami hanya tumbuh bersama atau kemudian kami hanya bergerak sendiri. Tapi kalau dalam jangka waktu sampai 5 tahun ke depan gitu, yang paling kami ingin capai adalah orang-orang Makassar kemudian terbiasa dengan gaya hidup ini. Kami pengen pelan-pelan, tapi itu benar-benar kemudian dia nikmati, dia tahu alasannya melakukan itu, jadi berkepanjangan. Jadi nggak cepat bosannya, bukan sekedar ikut-ikutan tren aja gitu. Makanya kalau Artani santai aja, pelan-pelan. Terus kami juga nggak pernah, ini yang paling benar, itu yang paling benar. Kalau kalian punya teman-teman yang masih pakai kantong kresek gitu misalnya, atau masih sering belanja fast fashion gitu misalnya, kami nggak tiba-tiba langsung, sorry, kita beda nih. Aku blok gitu. Enggak juga, tapi lebih seneng kayak cara-cara kayak gitu menurut kami yang malah menjauhkan gaya hidup ini dari banyak orang gitu. Judgmental misalnya langsung ngejudge ini itu, padahal mungkin serapan informasi kita beda, kita tumbuh di lingkungan yang beda. Pelan-pelan dinikmati gitu. Jadi dia juga dapetin prosesnya, tahu alasannya, dapat banget nih reasonnya kenapa kayak gini, dapat why-nya gitu. Jadi dia juga bisa campaign itu ke orang karena dia share pengalamannya. Sekali Mbak Ria, terima kasih banyak Mbak Riana atas waktunya, sharingnya. Semoga sukses terus dengan Artani. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Mbak Ria. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast di kanal YouTube Bakti. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.